Oh, oh, oke lah. Oke, daon nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Nah, di sini masih seputar suhu. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali tentang pengaturan suhu tubuh manusia dengan kaidah fisik, lalu pengaturan suhu tubuh manusia dengan kaidah metabolisme, lalu suhu tubuh normal berdasarkan usia, dan suhu tubuh normal berdasarkan bagian tubuh manusia, dan terakhir beberapa penyakit yang berkaitan dengan perubahan suhu tubuh. Yang pertama yaitu pengaturan suhu tubuh dengan kaidah fisik. Tubuh manusia membuang panas ke lingkungan sekitar melalui 4 mekanisme fisik yang sudah sempat saya jelaskan di video sebelumnya. Yaitu yang pertama ada radiasi, perpindahan panas dalam bentuk gelombang elektromagnetik dan inframerah dari tubuh ke benda lain di sekitarnya tanpa bersentuhan langsung. Misalnya, terasa panas di ruangan dingin. Lalu yang kedua yaitu evaporasi, penguapan air dari permukaan kulit atau keringat dan paru-paru. Ini adalah mekanisme yang paling sering saat tubuh kita merasa panas. Nah, lalu yang ketiga yaitu konveksi, yaitu perpindahan panas melalui aliran udara atau air yang melewati kulit. Contohnya kita merasakan sejuk saat kita berada di depan kipas angin atau saat kita berkendara di sepeda motor. Lalu yang keempat yaitu konduksi, perpindahan panas melalui kontak fisik langsung dengan benda lain. Contohnya mengompres dahi dengan air dingin atau duduk di kursi besi yang dingin. Nah, suhu tubuh kita berpindah. Selanjutnya yaitu pengaturan suhu tubuh dengan kaidah metabolisme. Nah, jika kaidah fisik tadi berfokus pada pembuangan panas, nah di kaidah metabolisme ini berfokus pada produksi panas. Nah, yang pertama yaitu laju metabolisme basal atau BMR. Nah, panas yang dihasilkan secara alami oleh semua sel tubuh saat beristirahat. Lalu yang kedua yaitu aktivitas otot. Gerakan fisik meningkatkan metabolisme. Menggigil adalah reaksi tidak disadari otot untuk menghasilkan panas secara cepat saat kedinginan. Lalu yang ketiga yaitu efek hormonal. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, hormon tiroid dapat meningkatkan laju metabolisme sel sehingga suhu tubuh meningkat. Lalu yang keempat yaitu termogenesis atau non-menggigil. Terjadi pada bayi melalui pemecahan lemak coklat atau brown fat untuk menghasilkan energi panas. Selanjutnya yaitu suhu tubuh normal berdasarkan usia. Suhu tubuh normal manusia berubah seiring bertambahnya usia karena efisiensi metabolisme dan luas permukaan tubuh berbeda-beda. Nah, mulai pada bayi 0 sampai 2 tahun itu suhunya berkisar 36,4 derajat Celcius hingga 37,5 derajat Celcius. Bayi sulit mengatur suhu karena kelenjar keringatnya belum sempurna. Lalu yang kedua yaitu pada anak-anak usia 3 tahun hingga 10 tahun. Nah, pada anak-anak ini suhunya yaitu 35,5 derajat Celcius hingga 37,5 derajat Celcius. Lalu pada dewasa 11 hingga 65 tahun ini yang normal, yang stabil, yang rata-rata,
yaitu 36,5 derajat Celcius hingga 37,5 derajat Celcius. Lalu yang terakhir yaitu lansia, usia 65 tahun ke atas dengan suhu kurang dari 36,4 derajat Celcius. Nah, itu disebabkan metabolisme melambat dan lapisan lemak di bawah kulit menipis sehingga lansia cenderung memiliki suhu lebih rendah dibandingkan anak-anak, bayi, dan dewasa. Nah, selanjutnya yaitu suhu tubuh berdasarkan bagian tubuh. Lokasi pengukuran menentukan tingkat akurasi suhu tubuh. Jadi, pengukuran itu tidak hanya dilakukan di ketiak, tapi ada di beberapa titik, yaitu rektal atau anus, oral atau mulut, dan timpanik atau telinga. Nah, jika kita mengukur di rektal atau anus, paling akurat untuk mencerminkan suhu inti tubuh. Nah, biasanya 0,5 derajat Celcius lebih tinggi daripada suhu mulut. Nah, jika kita mengukur suhu tubuh pada mulut, standar pengukuran dewasa dipengaruhi oleh aktivitas makan atau minum sebelumnya. Lalu, jika kita mengukur suhu pada ketiak, paling mudah dilakukan, tetapi paling kurang akurat, suhu kulit luarnya biasanya bedanya 0,5 derajat Celcius hingga 1 Celcius, lebih rendah dari suhu rektal. Lalu yang terakhir yaitu mengukur suhu tubuh melalui telinga. Nah, ini mencerminkan pusat kontrol di otak hipotalamus. Yang terakhir yaitu penyakit terkait perubahan suhu tubuh. Nah, yang pertama yaitu demam, peningkatan suhu tubuh yang biasanya diakibatkan oleh infeksi atau peradangan. Lalu yang kedua yaitu hipotermia, suhu tubuh turun di bawah 35 derajat Celcius, tubuh kehilangan panas lebih cepat daripada kemampuan menghasilkan panasnya dan beresiko menyebabkan gagal jantung. Lalu yang ketiga yaitu kejang demam. Nah, ini sering terjadi pada anak-anak dan bayi akibat kenaikan suhu tubuh terlalu cepat. Halo teman-teman sains, pernah gak sih badan terasa panas dan gak enak? Kok bisa ya badan kita demam? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Ternyata demam bisa muncul saat kuman kecil seperti virus dan bakteri masuk ke tubuh kita. Mereka masuk lewat hidung atau mulut. Ups. Nah, tubuh kita nggak diam saja loh. Sel-sel imun langsung maju seperti pahlawan super. Untuk melawan kuman, tubuh menaikkan suhunya. Saat suhu tubuh naik, kuman jadi lemah dan susah berkembang. Jadi, badan panas itu bukan hal buruk. Itu tandanya tubuh kita sedang berjuang melawan penyakit. Jadi, demam itu bukan penyakit, tapi tanda kalau tubuh kita sedang lawan kuman. Jangan lupa istirahat, minum air putih, dan jaga kesehatan ya. Nah, jadi kesimpulannya, menjaga suhu tubuh tetap stabil adalah kunci kelangsungan hidup manusia. Memahami cara tubuh bekerja secara fisik dan metabolis, membantu kita melakukan pencegahan dini terhadap penyakit lingkungan maupun infeksi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.